Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua hingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan yaitu menjalankan tugas dan kewajiban kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada karibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan dunia yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada anak-anak semua. Ada baiknya kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas kami persilakan. Ya, itu tadi doa telah kita laksanakan bersama. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, ada dua orang yang tidak hadir. Yang pertama izin, yang kedua sakit. Yang mudah-mudahan kita berdoa bersama kepada teman kita yang berdua ini besok bisa sekolah seperti biasa. Ya. Selanjutnya, sudah siap belajar? Siap. Terdengar suara Bapak? Berarti semuanya sudah siap. Nah, sekarang kita akan mencoba mengulang kembali materi minggu lalu yang pernah Bapak sampaikan. Oke, siap-siap ya. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian energi? Oke, cepat. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Nah, itu energi. Energi adalah suatu usaha. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya. Selanjutnya, siapa yang masih ingat satuan dari energi? Iya, Eli. Satuan dari energi adalah joule. Ya. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas digunakan kalori dan kWh. Nah, itu satuan dari joule. Kita beri aplaus dulu, betul ya. Satuan energi adalah joule. Selanjutnya, siapa yang masih ingat bentuk-bentuk energi? Iya, boleh. Bentuk-bentuk energi itu ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, dan energi potensial listrik, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi bunyi, dan lain-lain. Nah, itu tadi ya, banyak bentuk-bentuk energi. Sekarang terakhir, siapa yang masih ingat perubahan energi? Ya, boleh. Perubahan energi. 1. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Contohnya, batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Yang kedua, perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Contohnya, buah yang jatuh dari pohonnya. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, peralatan elektronik seperti setrika, kompor listrik, oven, dan sebagainya saat dinyalakan. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Contohnya, peralatan elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, blender, dan sebagainya saat dinyalakan. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu pijar, senter, dan sebagainya saat dinyalakan.
Yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya televisi, klakson kendaraan, dan listrik dan sebagainya saat dinyalakan. Nah, itu ya perubahan energi ya. Kita beri aplaus dulu. Nah, yang dibicarakan Anggun tadi ada salah satunya energi kimia ke listrik kemudian ke gerak. Ya, ada energi kimia kemudian dirubah jadi energi listrik dan energi gerak. Nah, dari salah satu contoh perubahan energi itu, maka kita buatlah proyek hari ini. Ya, dengan harapan agar yang pertama kita mampu menganalisis perubahan energi. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kita mampu menganalisis ya, perubahan energi. Kemudian yang kedua yang kita harapkan bersama setelah melakukan kegiatan ini adalah kita mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil dari proyek yang kita sudah lakukan ya. Jadi ada dua yang kita harapkan, yang kita inginkan. Siapa yang bisa mengulangi? Ada dua, ya kan? Ada dua. Yang pertama ya, kita mampu menganalisis perubahan energi. Yang kedua, kita mampu menyajikan produk yang telah kita lakukan bersama atau di hadapan teman-teman kita semua ya. Oke, itu tadi ya flashback ataupun materi ulang yang kita sampaikan, kita pelajari di minggu kemarin. Nah, sekarang kita memasuki materi proyek kita, yaitu melaksanakan atau melakukan pembuatan proyek ya. Jadi ada dua, selain pekerjaan di rumah yang Bapak nilai berupa video yang nanti kalian kirimkan. Nah, penilaian yang kedua yaitu penilaian pada saat kalian mensimulasikan kembali ya pembuatan proyek hari ini. Oke? Sekarang Bapak kasih kesempatan kalian untuk melakukan ulang. Langsung Bapak nilai. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2 sudah siap bahannya ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Kita rangkai ulang. Jadi ada pekerjaan di rumah berupa video. Nah, ini pastinya banyak di antara kita yang mungkin tidak ikut. Ya, nah, maka dari itu kita mengulang kembali sepintas cara pembuatan atau proyek yang kita lakukan di rumah yang berupa video itu kita ulang lagi di sini. Silakan. Jadi penilaian yang Bapak lakukan itu ada 3 ya. Yang pertama penilaian observasi aktivitas proyeknya ya. Jadi dari video kemudian dari hari ini. Nah, yang kedua penilaian presentasi ya, penilaian presentasi. Nanti kita akan maju per kelompok dan akan mempresentasikan proyek yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga
penilaian laporan, ya, penilaian laporan dari serangkaian kegiatan proyek yang kalian lakukan. Ya, jadi ada 3. Nah, yang pertama ini adalah penilaian aktivitasnya, ya. Pertama berupa video, nah yang kedua yang kalian lakukan pada hari ini. Oke, silakan. Ya, kemarin sudah Bapak bagikan NKPD-nya ya. Ya, tetap menjadi acuan di NKPD-nya ya, angka-angka kerjanya. Ya, bagaimana kelompok 1 menemukan kesulitan? Tidak ya? Ada kendala? Tidak ada. Kelompok 2? Ada kendala? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada ya. Kelompok 4? Lancar-lancar saja. Kelompok 5? Ya tidak ada. Alhamdulillah. Oke, ada yang sudah jadi ya? Ya, sudah jadi ya. Proyek kita hari ini adalah membuat kipas, ya, kipas sederhana dari bahan-bahan barang-barang bekasnya. Oke, nah sudah selesai. Ya, kita membuat simulasi ulang. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama ya penampilan atau pemaparan dari kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 1 siap-siap. Kelompok 2 silakan. Ya. Memaparkan hasil dari proyek yang dilakukannya. Materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu
Indah Kirana. Satu, judul proyek, membuat kipas angin sederhana dari bahan bekas. 2, tujuan, menganalisis konsep perubahan energi. 3, rumusan masalah. Penetapan rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana membuat suhu pada ruangan agar tetap stabil dan tidak cepat panas. Yang kedua, bagaimana mengetahui konsep perubahan yang terjadi pada kipas angin. Yang ketiga, bagaimana merangkai komponen kipas angin sederhana yang memanfaatkan barang-barang bekas. 4, alat dan bahan yang digunakan. 1, stik es krim bekas. 2, dinamo Tamiya mainan anak-anak. 3, baterai bekas. 4, lem setan. 5, lem tembak. 6, kabel secukupnya. 5, langkah kerja. Pertama-tama kita terlebih dahulu membuat dudukan kipas anginnya dengan cara merekatkan beberapa stik es krim menjadi satu. Membuat tiang tempat merekatnya dinamo Tamiya sebagai tempat baling-baling. Membuat baling-baling merangkai dengan cara menempelkan baterai dengan kabel dan menghubungkan pada dinamo. Mencobanya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Despita. 6. Jadwal kegiatan. 1. Mencari literatur pembuatan. Hari dan tanggal Senin tanggal 6 bulan 11 2023 pukul 8 sampai dengan selesai di sekolah. 2. Merencanakan dan mendesain proyek. Selasa tanggal 7 bulan 11 2023 pukul 8 di sekolah. 3. Pelaksanaan proyek pembuatan alat. Hari Rabu tanggal 8 bulan 11 2023 pukul 8 di rumah. 4. Presentasi hasil proyek dan demonstrasi hasil proyek. Hari Jumat tanggal 10 bulan 11 2023 pukul 8 di sekolah. 5. Evaluasi hasil proyek. Hari Jumat tanggal 10 bulan 11 2023 pukul 8 di sekolah. 7. Deskripsi proyek. Deskripsi proyek yang kalian buat. 1. Alat dan bahan dari barang bekas yang mudah didapat. 2. Selain mudah didapat, tidak perlu biaya yang cukup mahal. 3. Percobaan produk ini dilakukan hanya ingin mengetahui prinsip kerja dan perubahan
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kalian. Oke, pertanyaan dari kelompok 1 akan saya jawab. Pertanyaannya, coba jelaskan perubahan energi apa saja yang terjadi pada kipas angin. Jawabannya, perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Energi kimia ini adalah sumber energinya, dalam hal ini adalah baterai. Sedangkan perubahan energi listriknya terjadi pada saat dihubungkannya baterai melalui kabel dinamo yang akan menimbulkan gerak. Gerak di sini dimaksud dengan energi kinetik, yaitu menimbulkan gerakan, dalam hal ini baling-baling kipasnya berputar. Untuk kelompok 4 apakah sudah jelas? Jelas. Ya, jadi kenapa harus perubahan apa yang terjadi? Energi kipas angin, ya, perubahan energi kimia ke listrik, yang kemudian ke energi kinetik. Ya, selanjutnya. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Rita. Pertanyaan dari kelompok 4 akan saya jawab. Pertanyaannya, mengapa harus baterai yang kita gunakan sebagai sumber energi pada proyek ini? Jawabannya, pada dasarnya sumber energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Nah, untuk kali ini kami menggunakan baterai sebagai sumber energi dalam proyek kami karena baterai tegangannya kecil dan tidak menimbulkan bahaya. Ya, alasannya kenapa kita menggunakan baterai sebagai sumber energi dari percobaan atau proyek yang kita lakukan. Ya, kalau kita pakai listrik, maka tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan dinamonya. Ya, bisa hancur, bisa terbakar dan bisa berbahaya kalau kita gunakan listrik langsung. Ya, tuh, maka kita gunakan baterai. Baterai alasannya tegangannya kecil, ya, dan tidak berbahaya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab kembali oleh Rita. Pertanyaan dari kelompok 5 akan saya jawab. Pertanyaannya, mengapa menggunakan dinamo? Karena dinamo digunakan sebagai motor dari kipas angin. Motor adalah mesin yang didesain untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi gerakan mekanik. Motor juga bisa disebut sebagai dinamo. Motor atau dinamo Tamiya berfungsi sebagai mesin penggerak sehingga gear dapat memutarkan roda. Itulah tadi jawaban-jawaban yang kami berikan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya yaitu 1. Baik makhluk hidup maupun benda-benda sekitar kita dapat melakukan kerja apabila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut didapatkan dari sumber energi. Makanan yang kita makan, baterai, dan bahan bakar merupakan contoh sumber energi. 2. Dapat mengetahui bagaimana perubahan energi itu sendiri. 3. Dapat mengetahui kebermanfaatan dari barang-barang bekas yang masih dapat sederhana yang berhubungan dengan mata pelajaran fisika. Dan 4. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Kami di sini akan menutup presentasi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 2 hasil dari proyeknya. Ya, siapa yang masih ingat atau bisa mengulang kembali apa yang disimpulkan dari proyek yang dilakukan oleh kelompok 2? Oke, silakan kesimpulan dari proyek itu. Yang pertama, baik makhluk hidup maupun benda-benda di sekitar kita dapat melakukan kerja apabila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut dapat didapatkan dari sumber energi. Makanan yang kita makan, baterai, dan juga bahan bakar merupakan contoh sumber energi. Yang kedua,
dapat mengetahui bagaimana perubahan energi itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengetahui kebermanfaatan dari barang-barang bekas yang masih dapat digunakan untuk membuat alat sederhana yang berhubungan dengan mata pelajaran fisika. Dan yang terakhir, fisika itu mudah dan menyenangkan. Iya, itu ya. Ada 3 kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi dari kelompok 2. Nah, sekarang Bapak tanya bagaimana perasaan kalian pada saat belajar fisika. Oke, Dewi. Bagaimana Dewi? Sangat senang Pak, karena fisika itu menyenangkan. Nah, ya, jadi sangat menyenangkan. Jadi kalau kita kemarin berpendapat bahwasanya fisika itu menakutkan, ternyata itu menyenangkan. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Ya, Jeffrey. Ya, belajar fisika sangat asik sekali. Nah, ya ternyata fisika itu asik, tidak ada yang menyusahkan. Ya, ada lagi? Oke, Rio. Fisika itu sangat mudah dipahami. Nah, ternyata fisika itu mudah, tidak ada yang susah. Ya, tinggal karena kita ingin memperdalam ilmu pengetahuan itu. Ya, ingat di rumah kita itu banyak sekali energi yang dapat kita manfaatkan, sumber-sumber energi kita manfaatkan. Ya, tapi ingat dalam pemanfaatannya itu harus kita lakukan sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Jangan boros, jangan berlebihan. Ya, kalau sudah boros, sudah berlebihan, maka dampaknya itu tidak baik untuk kita. Ya, jadi kita manfaatkan sumber-sumber energi itu dengan baik, ya, agar dampaknya bisa baik pula. Ya, oke. Nanti Bapak minta untuk laporannya silahkan dikumpulkan. Ya, sudah dijilid rapi di meja Bapak. Ya, untuk materi berikutnya adalah materi tentang energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Ya, untuk pertemuan berikutnya. Paham ya? Ya, jadi energi terbarukan dan tak terbarukan. Oke, itu saja dari Bapak. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membuat proyek tentang kipas angin sederhana dengan cara pemanfaatan bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita kembangkan di rumah kita masing-masing. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu sayang orang tua. Terima kasih.